Baik Bu, di sini saya ingin berdiskusi dengan kepala sekolah untuk rencana saya atau rencana tindak lanjut dari aksi nyata yang ingin saya lakukan, yaitu pengimbasan kepada rombongan guru-guru dan teman-teman kita yang ada di sekolah ini untuk nanti ke depan bisa mendukung saya dalam pelaksanaan aksi nyata budaya positif ini. Jadi Bu, budaya positif ini yang kami pelajari di modul 1.4 ini sangatlah lumayan banyak. Jadi di sini ada namanya 5 posisi kontrol guru, ada juga penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Jadi kami kemarin sudah mengerjakan tugas-tugas itu Bu. Jadi di sini tinggal pengaplikasiannya saja. Seperti yang sudah saya catatkan di sini di rancangan tindakan saya, yaitu membangun budaya positif. Jadi maksudnya budaya positif ini yang di sekolah ini adalah hal-hal yang baik, yang misalnya perwujudan dari visi kita kemarin dan juga pembiasaan seperti kita upacara pada setiap hari Senin, sudah itu senam, sudah itu yasinan Jumat, itu sudah termasuk ke budaya positif ya Bu. Tapi di sini saya ingin menerapkan di dalam kelas, yaitu penerapan keyakinan kelas. Jadi biasanya kalau kita itu menggunakan peraturan kelas ya Bu, tapi sekarang ini sudah keyakinan kelas. Biar apa? Biar peraturan tersebut tidak akan menjadi beban untuk anak. Jadi kalau keyakinan itu ada kesepakatan antara kita guru dan juga muridnya. Nah, ini sudah saya tulis latar belakangnya, nanti akan saya print untuk Ibu nanti ya, latar belakang. Sudah itu tujuan saya untuk menerapkan budaya positif ini, itu nanti bisa Ibu lihat nanti di printan, nanti akan saya print tujuan. Sudah itu tolak ukur saya bagaimana budaya positif ini akan terwujud. Maka dari itu saya sangat berharap dukungan dari kepala sekolah dan juga rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah kita ini. Ini tindakan yang akan saya lakukan. Ini dukungan yang saya butuhkan. Nah, disinilah Bu, di sini dukungan yang saya butuhkan itu dari kepala sekolah. Makanya saya sudah bertemu dengan Ibu hari ini. Nah, dan nanti untuk selanjutnya saya akan mensosialisasikan budaya positif ini ke rekan guru. Ya, nanti. Dan yang terakhir saya akan menerapkannya dengan siswa. Jadi intinya saya ingin meminta izin kepada Ibu dalam pelaksanaan budaya positif ini. Kira-kira bagaimana tanggapan Ibu untuk saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan ada gerak calon guru penggerak, Ya. Saya senang sekali, apalagi ada di sekolah SD 6 ini ada salah satu yaitu Ibu Erni. Jadi tanggapan saya sebagai kepala sekolah, saya sangat senang, sangat positif tanggapan saya nih. Nah, jadi apa-apa yang ingin dilaksanakan, baik itu dengan guru-guru sejawat ataupun itu dengan anak-anak didik, saya mendukung sekali dan laksanakanlah dengan sebaik mungkin dengan ya. Pokoknya laksanakanlah, saya mendukung penuh. Ya baik, terima kasih Bu atas dukungannya. Berarti selanjutnya ini saya akan mendiskusikan dengan teman-teman saya, yaitu di ruangan yang lain, karena Ibu sudah menyetujui dan sangat mendukung. Saya ucapkan banyak terima kasih Bu Cina ya. Saya permisi dulu Bu, Ya, ingin melanjutkan tugas ini. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini Bapak Ibu terima kasih sudah datang ke dalam forum kita hari ini, yaitu saya ingin mensosialisasikan apa yang sudah saya dapatkan kemarin di tugas saya, yaitu modul 1.4 budaya positif. Di sini saya ingin meminta kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir pada hari ini untuk sama-sama kita akan menerapkan budaya positif ini di dalam lingkup sekolah kita, lingkungan sekolah kita. Tidak lupa juga yaitu dukungan dari kepala sekolah. Seperti yang sudah saya katakan dari awal, saya sudah meminta dukungan kepada kepala sekolah kemarin,
yaitu tentang penerapan budaya positif ini. Adapun budaya positif ini, teman-teman, ada yang sudah mengerti budaya positif itu apa kira-kira? Oh iya, belum. Baik, budaya positif itu sebenarnya sudah kita laksanakan ya Ibu. Seperti contohnya yasinan pada hari Jumat atau upacara pada hari Senin, terus juga tentang adiwiyata, itu semuanya itu sudah masuk ke dalam budaya positif. Tetapi di sini kita akan mulai di dalam kelas dahulu kalau bisa. Penerapannya nanti mungkin di aksi nyata ini saya akan memulai menerapkan yaitu keyakinan kelas. Nah, jadi mungkin kan sebelumnya kita itu sudah tentang peraturan kelas. Peraturan kelas itu biasanya kita satu, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh memperhatikan, tidak boleh berbicara pada saat guru menjelaskan di depan. Nah, tapi kalau keyakinan kelas ini Bapak Ibu itu akan disederhanakan, kalimatnya akan diberikan secara positif terhadap anak didik kita. Misalnya membiasakan sebelum belajar berdoa terlebih dahulu gitu ya. Jadi untuk budaya positif ini ya Bapak Ibu, saya sudah membuat tugas saya ini yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita biasanya dengan anak didik itu sama seperti saya, dahulu kita terkadang meyakini bahwa anak didik kita itu harus kita ajari dengan metode penghukum. Jadi dengan anak didik itu biasanya kita dalam mengajarinya itu langsung kita memberikan hukuman atau penghargaan. Nah, di modul 1.4 ini Ibu, itu kita jangan lagi kita menerapkan budaya positif dengan anak tersebut, jangan menggunakan metode penghukum atau penghargaan lagi. Karena mengapa? Sudah kita telah bersama bahwa kedua metode itu kurang efektif. Karena memang kita menghukum, misalnya anak memiliki kesalahan, kita mengatakan bahwa anak, kamu tidak mengerjakan PR, silakan tulis 10 lembar, saya tidak akan mengulangi lagi. Itu sudah tidak boleh lagi. Di dalam kurikulum Merdeka hal tersebut tidak boleh lagi kita gunakan, melainkan kita akan kembalikan ke keyakinan kelas. Mungkin nanti kita akan menanyakan dengan anak tersebut, kita akan memanggil anak tersebut dengan menggunakan langkah metode restitusi ya Bapak Ibu. Nanti kita akan terapkan dari kelas 1, insya Allah nanti saya akan membimbing Bapak dan Ibu untuk membuat keyakinan kelas berdasarkan langkah restitusi. Karena kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi anak didik kita ini adalah manusia juga. Anak-anak didik kita ini adalah seseorang yang hidup juga. Jadi bukan cuma kita, terkadang anak didik hanya ketakutan, melihat kita hanya ketakutan, bukan berdasarkan dari hati ingin memperbaiki apa yang telah dia perbuat atau yang telah dia salah gitu kan. Nah, jadi kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan rumah. Jadi balik lagi ke visi kita kemarin yang sudah kita diskusikan. Visi kita itu adalah mewujudkan sekolah yang asri, cinta lingkungan. Maka daripada itu kita membuat sekolah ini adalah sekolah tempat ruang bagi murid. Jadi kita adalah, fungsi kita sebagai pendidik adalah untuk menuntun mereka, bukan untuk kita melakukan sesuatu yang membuat mereka tadi itu merasa tertekan dan merasa tidak nyaman sebagai seorang peserta didik. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima ya Bapak Ibu. Jadi sama seperti yang tadi, anak didik kita itu adalah mempunyai perasaan juga, mempunyai feeling juga di dalam hatinya. Jangan sampai dalam proses pembelajaran kita membuat dia merasakan kurang kasih sayang dan kurang merasa diterima. Selanjutnya penguasaan, kebutuhan pengakuan dan kemampuan. Jadi di sini kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu
sesuatu. Menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, selanjutnya kita akan lanjut lagi kebutuhan dasar, yaitu kebebasan dan kesenangan. Sini saya akan menyatukan kebebasan ini adalah kebutuhan untuk bebas, kebutuhan untuk kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Sedangkan kesenangan, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi kita 5 kebutuhan ini harus kita miliki, harus juga peserta didik miliki. Apakah ada di sini Bapak dan Ibu guru ingin menanyakan hal tentang 5 kebutuhan manusia ini? Ya baik Ibu Epi. Ya baik, terima kasih, pertanyaannya bagus dari Ibu Epi Tasari. Ya benar sekali apa yang Ibu Epi Tasari bilang, yang Ibu Epi Tasari utarakan bahwa memang betul kebutuhan 5 ini adalah kebutuhan yang dimiliki oleh setiap individu. Baik itu kita sebagai pendidik dan begitu juga dengan murid yang kita ajarin dari kelas 1 sampai dengan kelas 5 ya. Jadi apabila kelima kebutuhan ini telah terpenuhi, maka anak tersebut akan merasakan aman, merasakan nyaman apabila saat dia menerima pembelajaran. Serta peraturan-peraturan yang dibuat oleh sekolah tidak akan merasa tertekan apabila dia ingin melaksanakannya. Dan bisa juga nanti dia pas dia sudah keluar dari sekolah kita ini, 5 kebutuhan ini sudah terpenuhi, dia bisa mengimbaskannya ke dalam kemasyarakatan, begitu ya. Baik Bapak Ibu, untuk sebelum kita melanjutkan ke studi yang kedua, bukan studi ya, salah saya. Kita lanjutkan ke budaya positif yang kedua. Mungkin Bapak Ibu di sini merasakan bosan ya. Mari kita melakukan ice breaking dulu terlebih dahulu. Baiklah, semua ibu tolong berdiri sebentar, Bapak dan Ibu. Oke, kita rentangkan dulu tangan seperti ini ya. Kita pakai lagu, yaitu lagu Pada Hari Minggu. Begini. Dari sini ya, padanya ya. Pada hari Minggu ku turun ayah ke kota. Begitu ya. Nah, kita mulai ya. Sambil nyanyi ya Bapak Ibu. Pada hari Minggu ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, duduk di samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak, selaras sepatu kuda. Sekarang kita akan cepatkan ya Bapak Ibu. Semoga kita bisa berkonsentrasi lagi setelah ini. Nah, kita mulai. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk di samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak, suara sepatu kuda. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah teman-teman, ini semua konsentrasi, tidak ada yang keliru dan tidak ada yang salah. Alhamdulillah. Baik Bapak dan Ibu, kita kembali lagi ya. Kita tadi sudah melakukan ice breaking, sedikit demi sedikit Bapak dan Ibu guru sudah mengetahui apa itu budaya positif. Jadi pada modul 1.3 ini Bapak Ibu, saya sudah melakukan koneksi antar materi. Ada pun pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar saya di sini, yaitu yang pertama bisa kita lihat di papan tulis, yaitu pengalaman materi pembelajaran yang baru saja saya peroleh, emosi saya yang saya rasakan terkait pengalaman belajar ini, dan apa yang sudah baik terkait dengan keterlibatan saya
dengan dalam proses belajar mengajar dan apa yang perlu saya perbaiki dan keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri. Di sini pengalaman saya dalam mempelajari modul 1.4 ini yaitu banyak sekali yang saya dapatkan. Terutama saya mengetahui, saya sebelumnya belum mengetahui posisi kontrol saya sebagai guru. Nah, di sini saya sudah mengetahui bahwa posisi kontrol saya dalam modul ini banyak sekali mendapatkan pembelajaran yang begitu berharga. Seperti nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol, serta segitiga restitusi dan penerapan budaya positif yang masih belum begitu konsisten saya lakukan. Jadi Bapak Ibu, ini budaya positif ini ada 5. Nilai-nilai kebajikan nomor 1. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia yang sudah saya jelaskan tadi. Dan yang kelima, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Jadi apa-apa saja ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu belum mengetahui apa itu nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi berikut dengan penerapannya. Baik, di sini kita akan menjelaskan dahulu Bapak Ibu yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Seperti yang sudah saya katakan, nilai kebajikan itu yang sudah kita lihat di dalam sekolah kita ini yaitu kedisiplinan, tanggung jawab, itu semuanya termasuk ke dalam nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan itu sudah saya jelaskan tadi. Apa itu motivasi? Bapak Ibu, ada yang sudah mengetahui apa itu motivasi? Ya, Bapak Firza? Motivasi adalah penyemangat, Bu. Baik, terima kasih Bapak Firza. Tepuk tangan untuk Bapak Firza. Sangat benar sekali. Motivasi itu adalah penghargaan, sama seperti teori motivasi yang sebelumnya yaitu hukuman dan penghargaan. Itu semuanya kita lakukan sebenarnya untuk membuat anak tersebut termotivasi atau terdorong untuk melakukan hal-hal yang baik. Tetapi sampai kapan? Sampai kapan kita akan terus memberikan penghargaan dan hukuman untuk anak didik kita? Kita tidak akan mengetahui kapan anak tersebut akan berubah dan kapan anak tersebut tidak akan berubah. Maka daripada itu kita kembalikan ke nilai-nilai kebajikan bahwa kita ingin menghasilkan anak-anak yang memang dari hatinya, yang memang dari murni dari dalam jiwanya ingin melakukan hal-hal yang baik dan pembelajaran-pembelajaran yang relevan untuk kedepannya. Selanjutnya, keyakinan kelas. Ada yang sudah terbayang oleh Bapak dan Ibu guru di sini? Keyakinan kelas itu seperti apa? Keyakinan, iya. Setelah berkat keyakinan kelas sama-sama kayak kesepakatan kelas bukan, Bu? Iya. Oke, berarti sama dengan peraturan sebelum memulai suatu pembelajaran. Benar sekali, tepuk tangan dulu untuk Ibu Ika. Terima kasih. Sangat benar sekali Ibu bahwa keyakinan kelas itu adalah peraturan kelas yang sudah disepakati oleh anak didik kita sehingga dia menjadi keyakinan kelas. Maka tidak ada lagi peraturan, melainkan kesepakatan antara kita guru dan juga dengan murid kita. Misalnya Bapak Ibu, kita mempunyai peraturan dilarang menggunakan pensil teman, atau harus membawa pensil 2, atau harus mengikuti pelajaran dan tidak boleh bergerak dan tidak boleh mengganggu sesama. Nah, itu adalah peraturan. Tetapi kalau keyakinan kelas, kita akan mengemas peraturan tersebut dengan kata-kata yang lebih positif. Misalnya, 1, menaati kesepakatan bersama yaitu saling menghargai. Yang kedua, saling menghormati antar teman.
Yang ketiga, tidak memberatkan teman untuk membawa pensil 2 buah. Nah, itu adalah kesepakatan kelas. Jadi mungkin nanti di lain hari setelah kita selesai melakukan setelah kita selesai melakukan sosialisasi ini, Bapak dan Ibu guru bisa membuat masing-masing satu kelas, yaitu satu keyakinan kelas yang sudah disepakati antara anak didik kita dan juga dengan kita yang tentunya sebagai pendidik. Oke, lanjut. Selanjutnya emosi yang saya rasakan terkait pengalaman belajar ini. Baik, sama seperti Bapak dan Ibu guru, mungkin rasanya di dalam hati ini berkecamuk ya. Bagaimana sih menjadi pendidik yang enak? Bagaimana menjadi pendidik itu yang bisa membimbing anak, menuntun anak sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara? Bagaimana sih menjadi guru yang memiliki nilai dan peran guru penggerak? Bagaimana juga kita merumuskan visi guru penggerak? Semuanya saya sudah rasakan Bapak dan Ibu ya yang ada di sini. Bahwa sebenarnya emosi saya pada saat itu sangat berubah-ubah. Terkadang saya merasakan dorongan yang begitu tinggi, ada juga yang masa-masa saya merasakan down. Bagaimana ini? Saya pun terpental. Tetapi hal tersebut tidak menyurutkan saya karena ada Bapak dan Ibu guru yang akan membantu saya di sini untuk memikirkan hal yang saya takutkan atau sesuatu yang ingin saya atasi secara bersama-sama. Terima kasih Bapak dan Ibu guru. Sampai hari ini kalian sudah mendukung saya dan sudah membersamai saya dalam setiap pertemuan apapun. Selanjutnya, apa yang sudah baik berkaitan dengan kekuatan diri saya dalam proses belajar. Di sini budaya positif yang sudah saya laksanakan yaitu saya sudah berdiskusi dengan kepala sekolah terlebih dahulu tentunya. Kemudian dengan kalian Bapak dan Ibu guru, dan juga nantinya akan disosialisasikan kepada murid kita di dalam kelas. Dan juga budaya positif ini sudah saya lakukan untuk menerapkan, sudah saya terekam melalui pembuatan demonstrasi kontekstual, yaitu penerapan segitiga restitusi. Yaitu segitiga restitusi itu adalah permasalahan yang ada pada anak didik dan kita selesaikan dengan 3 tahapan. Nanti kita akan lanjut ya Bapak Ibu untuk menjelaskan langkah dari segitiga restitusi ini. Selanjutnya, apa yang perlu saya perbaiki dalam keterlibatan diri saya dalam proses belajar? Yang di sini saya harus belajar lagi yaitu posisi kontrol saya dan penerapan segitiga restitusi dalam setiap pembelajaran di sekolah serta penerapan keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama. Nah, selanjutnya timbullah pertanyaan, bagaimana caranya agar disiplin positif ini bisa diimplementasikan atau bisa kita laksanakan di lingkungan sekolah. Jadi budaya positif ini tidak akan terlaksana apabila tidak ada berkesinambungan antara saya, kepala sekolah, rombongan rekan guru dan juga siswa. Jadi di sini budaya positif ini tentu akan membawa pengaruh besar di lingkungan sekolah. Dengan kata lain, dalam penerapannya ke depan, saya harus bisa berkolaborasi dengan setiap warga sekolah agar bisa tercipta budaya positif ini dan warga sekolah bisa mengaplikasikannya di sekolah maupun di lingkungan luar sekolah. Bapak dan Ibu, kira-kira Bapak dan Ibu kisruh pertanyaan tidak mengenai budaya positif ini? Mungkin ada di dalam benak Ibu apa itu yang belum terkeluarkan atau yang menjadi sebuah pemikiran baru bagi Bapak Ibu? Boleh, kalau ingin di-sharingkan dengan saya, insya Allah saya bisa menjawab. Sebelum kita lanjut ke yang kedua, identifikasi yang ya.
Perkenalkan, nama saya Ibu Rika Dwi Putri. Saya adalah guru kelas 1 SD Nampandang ini. Izin bertanya Ibu Erni, tadi kan sudah disampaikan bagaimana cara-cara mulai disiplin positif. Ibu tahu sendiri bagaimana mendisiplinkan kelas 1 itu sangat susah, apalagi transisi dari TK ke SD itu agak lebih ekstra. Bagaimana cara kita sebagai seorang guru untuk menerapkan pendidikan disiplin positif? Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Ibu Rika yang sudah mempunyai pertanyaan di dalam benaknya ya. Baik, terima kasih. Nah, jadi di sini Bu Rika, budaya positif itu sudah kita jabarkan tadi ada 5 atau 6 tadi kan. Nah, dan untuk terkhusus kelas 1 itu kita akan mulai dulu. Kita mungkin kalau banyak-banyak mungkin terlalu terbebani juga ya bagi Ibu Rika. Mungkin untuk step awalnya itu kita buat dulu keyakinan kelas. Untuk di dalam kelas kita itu harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Kita semua anak kita dia pengennya apa? Dia pengen kelasnya itu yang bagaimana? Mungkin dia akan menulis nanti bermain atau bermain kuis begitu kan? Atau nanti tidak mengganggu teman. Nah, nanti kita akan buat kesepakatan itu dan kita akan konsisten melakukannya dengan anak didik kita dan kita akan terapkan secara bertahap. Jadi nanti kalau anak-anak tersebut ada yang mungkin tingkahnya kurang terlalu baik ya kan, atau tingkahnya kembali lagi seperti semula ya, itu kita akan tanyakan kepada dia dengan menggunakan langkah segitiga restitusi. Terus kita tanyakan keyakinan dengan anaknya. Mungkin Bapak dan Ibu di sini juga belum mengetahui apa itu segitiga restitusi. Nanti kita akan membahas lebih lanjut untuk langkah segitiga restitusi untuk menjawab permasalahan yang ada di sekolah kita ini. Mungkin seperti itu dahulu ya Ibu Rika ya, kita buat keyakinan kelas terlebih dahulu. Selanjutnya baru kita nanti terutamanya kita memposisikan diri kita sebagai manajer dahulu ya. Ya, seperti pendidik pertama. Oke, kita akan lanjut Bapak dan Ibu. Di sini ada kolom hukuman atau konsekuensi. Jadi di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak dan Ibu guru yang ada di sini. Apakah pernyataan atau tindakan guru yang di depan ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Ya, kita akan jawab secara bersama-sama nanti. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Menurut Bapak dan Ibu yang ada di sini, ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, bagaimana Pak Firza? Hukuman, Bu. Ya. Oh ya, baik, benar. Tepuk tangan untuk Pak Firza. Benar sekali, karena kalau hukuman itu tidak ada yang namanya tidak akan ada yang namanya kesepakatan. Jadi kalau hukuman itu langsung tindakan pada saat itu juga. Jadi benar sekali, yang pertama ini adalah hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, Bu. Iya benar, untuk mulai bersama. Betul sekali, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Betul, itu adalah hukuman. Selanjutnya yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi, Bapak-Bapak? Bagaimana Ibu Evita? Betul sekali ya, ini adalah konsekuensi karena ini adalah posisinya dia sudah di dalam kelas, karena setiap di dalam kelas pasti sudah memiliki kesepakatan kelas. Apabila dia memang membersihkan coretan yang sudah dibuat di meja itu sendiri, berarti itu sudah konsekuensi, dia harus membersihkan coretan tersebut.
Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman, Bu. Iya, betul sekali Bu Layana. Ini adalah hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Iya, benar Ibu Surya, konsekuensi. Selanjutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, Bu. Iya, betul Pak Ledi dan Ibu Layana, kompak ya. Selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Betul, hukuman. Hampir terkecoh ya. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Betul, Pak Mirzan dan Ibu Layana. Lanjutnya, belum ada yang salah ya. Semuanya benar ya. Luar biasa ya teman-teman saya ini. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Iya benar Pak Mirzan, konsekuensi ya Pak Redi ya. Karena di sini dia ada apa namanya tidak diizinkan bermain oleh, memang sudah dijelaskan oleh guru piketnya atau tidak, tapi anak tersebut melanggarnya, jadi konsekuensi. Selanjutnya, terlambat hadir pelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas selesai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Betul Ibu Lauren, konsekuensi. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi, Bu. Betul. Rata-rata banyak sekali yang keliru di sini. Karena dia ada lari mengelilingi lapangan. Tetapi di sini ada catatan, ada untuk pelajaran PJOK. Memang PJOK setiap pemanasan pasti biasanya lari keliling lapangan atau pemanasan yang lainnya ya. Selanjutnya terakhir, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Baik, hebat-hebat Ibu semuanya di sini ya, tepuk tangan aplaus. Tanpa banyak saya sharing, Bapak dan Ibu guru sudah mengerti apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Hebat loh. Saya hampir 3 modul baru paham hari ini tentang konsekuensi dan hukuman ini. Hebat Ibu, baru 20 menit saya jelaskan sudah mengetahui mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Luar biasa. Iya. Nah, di sini kita akan membahas lagi yaitu tentang penghargaan tadi ya, yang tentang penghargaan. Yang tentang ini masih masuk ke teori hukuman, motivasi dan penghargaan. Mengapa kita tidak boleh terlalu memberikan penghargaan yang lebih untuk anak didik kita? Mengapa? Karena di sini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Seperti yang kita ketahui, memang penghargaan atau reward itu sangat senang, membuat anak merasa senang. Tetapi hal tersebut akan membuat anak bukan menginginkan pembelajaran yang ingin dia dapatkan, melainkan hadiahnya. Beda kalau halnya memang hari 17 Agustus apa ya, ini untuk pembelajaran yang lain. Karena mengapa? Penghargaan efektif tidak jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu, kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jadi dia akan menginginkan untuk hadiah itu saja. Misal, kita pembelajaran matematika, apabila anak mendapatkan nilai 100, kita akan memberikan misalnya 1 buah pena. Nah, penghargaan itu untuk jangka pendek Bapak Ibu. Apabila nanti kita tidak akan bawa pena, maka anak tersebut tidak akan mendapatkan nilai 100 lagi, tidak termotivasi dia. Jadi sampai kapan kita akan memberikan pena tersebut? Imbalan. Iya, imbalan. Nah, selanjutnya penghargaan tidak efektif adalah suatu benda peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Ya, seperti yang sudah kita ketahui, rata-rata kita sekolah ini memang banyak sekali
sekali kita memberikan reward, memberikan ranking kepada anak ya, mendapatkan 1, 2, 3 mendapatkan piagam, yang rankingnya dari ranking 4 sampai dengan 30 tidak mendapatkan. Hal tersebut bisa memacu tingkat ke kurang stabil ya emosi mereka. Oh, apabila saya mendapatkan peringkat ini, terjadilah kompetisi yang kurang sehat. Itulah sebenarnya daripada penghargaan ini, kenapa dia memiliki pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Selanjutnya, penghargaan merusak hubungan. Kenapa merusak hubungan? Merusak hubungan sesama teman. Karena mengapa? Dia akan berteman dengan teman yang hanya lingkup dia yang mendapat ranking saja. Sedangkan yang ketertinggalan dia tidak ingin berteman. Kenapa? Dia takut nilainya akan jatuh. Nah, di situ ya. Padahal semua anak kita spesial, semua anak kita ini memiliki keunggulan masing-masing. Tinggal bagaimana kita sebagai guru, sebagai pamong mengarahkan anak didik kita tersebut, apakah dia pandai dalam hal akademik, apakah dia pandai di bidang hal lain, misalnya olahraga ataupun keagamaan. Jadi Bu Yanti, bagaimana Bu kita ingin memberikan anak tersebut motivasi? Biasanya anak-anak motivasi dengan hal seperti itu Bu, begitu kan? Biasanya ada di benak kita, sama seperti saya dahulu. Bisa kita berikan dengan apresiasi. Kita berikan dengan apresiasi. Kita panggil anak tersebut, misal dia mendapat nilai 20, dia tidak menulis sama sekali, misal anak tersebut. Kalau memang dia anak tersebut sudah cemerlang, memang dia akan selalu menyelesaikan semua tugasnya. Tapi kalau untuk anak-anak yang agak kurang cemerlang, dia akan maju. Bu, saya tidak. Kita tetap berikan apresiasi. Misal tulisannya jelek, kita akan ngomong, wah tulisannya bagus ini nak, tapi nanti besoknya ini ditebalin lagi ya. Tetap kita berikan apresiasi. Untuk anak yang tetap mendapatkan nilai 100, tetap kita berikan apresiasi. Kita berikan motivasi atau dorongan berupa penguatan yang ada di dalam diri anak didik kita. Jadi itu ya. Penghargaan menurunkan kualitas. Betul sekali yang sudah saya jelaskan tadi. Penghargaan mematikan kreativitas, iya betul. Penghargaan untuk menghukum. Nah, bagaimana caranya kita memotivasi diri anak, yaitu intrinsik. Itu kita akan tetap teguh dalam memberikan apresiasi tadi, agar dia di dalam hatinya, di dalam niatnya itu memang betul-betul untuk ingin mendapatkan sebuah pembelajaran, bukan hanya untuk mendapatkan penghargaan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Baik Bapak Ibu, di sini seperti yang saya ucapkan, itu adalah restitusi atau segitiga langkah restitusi. Adapun restitusi ini, kita akan berkenalan dulu dengan restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Restitusi membantu murid untuk menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi biasanya Bapak Ibu ya, kita ini memiliki posisi kontrol itu ada 5. Ada penghukum, ada manajer, ada pemantau, ada juga Jadi 5 posisi kontrol guru yang kita miliki itu ada 5. 1, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Yang keempat, posisi pemantau. Yang kelima, posisi manajer. Jadi biasanya ini, coba kita tanyakan kepada diri sendiri, kita biasanya ini memposisikan diri kita sebagai apa untuk menghadapi anak didik. Kalau kita posisi penghukum, apabila kita mendapati permasalahan terhadap anak didik, kita langsung mengarahkan anak tersebut untuk langsung dihukum. Contoh, misalnya dia datang terlambat, kita tidak akan bertanya lagi alasannya apa, langsung kita hukum. Misal, Adinda datang terlambat, 7.15 dia datang jam 7.30, langsung kita, silakan nak, kamu dihukum karena kamu terlambat tidak sesuai dengan peraturan. Itu adalah posisi penghukum. Tetapi kalau seandainya dia posisi teman, biasanya kalau
Dia biasanya seperti ini. Ayo bantulah demi ibu nak, atau ayo ingat ini. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Seperti dengan teman, tetapi ada agak sedikit mengungkit begitu kata-katanya, penekanan seperti itu. Ayo nak, kamu ini kok tidak mau berubah nak? Kamu ini tidak takut apa dengan ibu? Tidak kasihan dengan ibu ya? Nah itu biasanya posisi teman yang seperti itu. Selanjutnya yaitu pemantau. Pemantau ini dia tidak melakukan apa-apa, hanya saja dia mengaitkan dengan sesuatu yang ada di sekolah, misalnya peraturan. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya bagaimana? Peraturannya apa nak? Jadi kita berjejal dengan anak tersebut sehingga anak tersebut habis kata-kata. Dia ingin menjawab apa sudah tidak tahu lagi. Kita terus yang bertanya. Kamu salah kan? Kamu tahu kan peraturan ini? Kamu kan tidak menaati peraturan seperti itu, ya. Jadi anak tersebut belum bisa dia menjawab, langsung down yang ada di dirinya itu. Dia bingung mau menjawab apa. Selanjutnya pemberi rasa bersalah, pembuat rasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan Muna. Biasa kan, seperti itu biasanya kita ini. Kalau anak memiliki kesalahan, sekali sini dulu nak. Ya bu, ada apa bu? Misalnya kan, kamu ini kok datang terlambat terus. Nah, kenapa? Kamu ini tidak kasihan ya dengan ibu? Itu kan sepertinya itu pembuat rasa bersalah. Selanjutnya, kamu selalu saja salah. Berapa kali ibu harus beritahu kamu? Sudah berkali-kali, sudah 3 kali ini kamu itu nak. Kamu tidak kasihan dengan ibu apa? Nah itu pembuat rasa bersalah. Jadi anak tadi merasakan dirinya kecewa karena guru tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Padahal anak tersebut memiliki alasan. Nah bagaimana itu yang caranya yang benar? Memposisikan diri kita menjadi posisi manajer, Bapak Ibu ya. Jadi posisi manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi sama seperti yang di awal tadi Bapak Ibu, kita akan melakukan segitiga restitusi. Sama seperti ini ya Bapak Ibu. Saya akan perlihatkan demonstrasi kontekstual saya, yaitu bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi. Langkah-langkahnya bagaimana? Saya akan tampilkan di sini ya Bapak Ibu. Baik, lanjut ya Ibu Bapak Ibu yang ada di sini, kita akan langsung membahas tentang penerapan segitiga restitusi. Jadi di sini saya akan menampilkan bagaimana yang posisi yang benar untuk kita sebagai seorang pendidik dalam mendalami kasus daripada anak didik kita yang memiliki suatu permasalahan yang ada di sekolah. Jadi bagaimana kita menanggapinya yang benar dan menanggapinya dengan baik sesuai dengan posisi kontrol manajer yang sudah saya lakukan. Di sini saya sudah melaksanakan tugas saya dan alhamdulillah sudah di ACC bahwa posisi yang benar yaitu dengan posisi manajer yang sudah saya jelaskan tadi Bapak Ibu ya. Di sini saya tampilkan, Bapak Ibu mohon kita simak bersama. SDN 6 Panang Enim, Kecamatan Panang Enim, Kabupaten Muara Enim. Di sini saya akan membahas tentang modul 1.4 demonstrasi kontekstual, yaitu penerapan segitiga restitusi. Di sini kami menghadapi 2 kasus, yaitu masing-masing satu anak memiliki 1 kasus. Lalu kemudian kami akan menyelesaikan masalah ini menggunakan segitiga restitusi. Adapun langkah-langkah dari segitiga restitusi itu sendiri, yaitu pertama, menstabilkan identitas,
Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kasus pertama. Di sini kasus pertama yang saya alami yaitu Yuda memiliki permasalahan selalu datang terlambat saat yasinan Jumat dan sudah 3 kali berturut-turut tidak hadir tepat waktu pada saat yasinan. Dan berikut skenario penyelesaian berdasarkan langkah segitiga restitusi. Assalamualaikum, apa kabarnya hari ini? Kita ketemu lagi di sini. Kira-kira menurut Yuda, kenapa kita ketemu lagi di sini? Saya terlambat mengikuti yasinan Jumat ini. Yuda, ibu lihat di absen keliling. Itu kabarnya yasinan Jumat ya? Menurut Yuda itu sudah berapa kali tidak ikut yasinan Jumat? Sudah 3 kali berturut-turut, Bu. Baik, nah sebenarnya terlambat itu adalah hal yang manusiawi, asalkan kita jangan mengulangi hal itu lagi. Kamu terlambat pasti memiliki suatu alasan, kan? Saya baru angkes dan mau kerja. Saya pun tidak pernah. Bagaimana perasaan Yuda ketika melakukan hal tersebut? Saya bersama bukan saya datang. Nah sekarang coba kita lihat lagi tindakan Yuda yang sudah 3 kali selama yasinan berturut-turut, 3 kali berturut-turut tidak ikut yasinan. Yuda itu apakah sesuai dengan kesepakatan kelas kita dan keyakinan yang sudah kita sepakati? Tidak sesuai dengan keyakinan tentang kedisiplinan. Baik, nah menurut kamu disiplin itu penting tidak Pak? Sangat penting, Bu. Iya, nak setuju. Kita harus menanamkan kedisiplinan di dalam diri kita. Supaya kita menjadi anak yang disiplin, kita harus mulai dari diri sendiri dahulu, agar nanti kita bisa menjadi anak yang lebih bertanggung jawab dan lebih disiplin tentunya. Untuk berapa? Yuda sendiri. Saya akan jadi disiplin dan melakukan membatasi mainan serta mengatur pola tidur, Bu. Nah, bagus sekali ya nak ibu. Begitu, ibu pengennya Yuda terus seperti itu, konsisten seperti itu, dan kita berdoa Yuda dan ibu bisa kedepannya nanti mengatasi masalah secara bersama-sama. Sekarang, Yuda ini perbaiki masalah ini. Itu saja, Bu. Berikut umpan balik dari anak didik saya dalam kasus ini. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya. Saya sangat senang berdiskusi dengan kalian tentang kedisiplinan, dan saya tidak akan mengulangi lagi terlambat yasinan dan Jumat. Terima kasih banyak. Kemudian pada kasus kedua, pada kasus ini Dona marah-marah ketika Al-Quran yang dia pinjamkan ke temannya dikembalikan dalam keadaan sobek. Dia tidak terima dan menjadi emosi. Dan berikut skenario penyelesaian berdasarkan langkah segitiga restitusi. Assalamualaikum nak, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, Bu. Baik, Bu. Sudah lama ya nak kita tidak ngobrol berdua. Mengapa sekarang ada di sini? Iya, Bu. Teman saya menyobatkan Al-Quran saya, Bu. Bagaimana persoalan kita melakukan hal tersebut? Saya selalu tahu, Bu. Oh begitu, rupanya ibu ini bisa marah juga ya. Ibu juga akan seperti itu apabila barang ibu dikembalikan
dibagikan dalam keadaan sobek. Jadi anak ibu ini melakukan apa? Masa saya diam saja, saya tidur mukanya dan saya menabrak meja. Saya marah-marah, Bu. Oh begitu. Tetapi hal tersebut tentu anak ibu ini memiliki alasan, bukan? Iyalah, Bu. Masa saya diam saja, barang saya dirobek-robek sama teman. Ya tentu saja hal tersebut masih wajar nak, karena itu adalah kebangan kamu dan itu adalah hak kamu. Tapi untung kamu tidak begitu gagah lagi dan hanya membentak-bentak saja. Ya, Bu. Untung saya sabar, Bu, dan saya tidak melakukan hal yang aneh. Nah, menurut Dona nih ya, tindakan Dona itu sudah masuk belum ke dalam keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati? Tidak sesuai, Bu, dengan kelas kita yang saling menghargai. Oke baik Dona. Jadi menurut Dona keyakinan kelas kita itu yang tentang saling menghargai dan saling menyayangi penting tidak penting? Penting lah, Bu. Iya benar sekali nak, kita harus saling menghargai. Nah dan sekarang ini bagaimana Dona? Apakah Dona mau memperbaiki kesalahan ini? Ya, Bu, kalau teman aku yang salah dan aku bakalan untuk mengomongkannya dengan sabar. Tentu anak ibu, semoga kedepannya kita bisa mengatasi masalah ini secara bersama-sama. Iya, Bu, saya tidak akan mengulangi lagi dan saya bakal memperbaiki itu lagi. Permisi dulu ya, Bu. Oke. Berikut umpan balik dari anak didik saya dalam kasus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dona Ameriza Alfiatri. Saya sangat menyukai berdiskusi dengan Ibu Erni. Saya bersabar dengan mendekati teman saya. Saya saling menghargai dan saya gak bakalan mengulang dengan hal yang aneh-aneh. Saya akan menghargai dengan kelas kita yang saling menghargai. Terima kasih Ibu Erni. Semoga materi Bisa bermanfaat. Jadi satu. Baik, terima kasih Ibu-ibu, itulah anak-anak kita. Tahan dulu, aplaus dulu untuk Dona dan Yuda yang sudah saya ajak untuk melakukan penerapan langkah segitiga restitusi. Jadi dari kedua kasus tersebut, menurut Bapak Ibu apa yang dapat Ibu ambil dari kedua kasus itu? Kasus Yuda dan kasus dari Dona. Kita melakukan langkah segitiga restitusi tadi ada berapa tahapan? 3, Bu. Ada berapa Bapak Ibu? 3, betul sekali ada 3. Yang pertama itu kita harus menstabilkan identitas. Jadi anak tersebut tidak langsung kita langsung marah-marah, kita tadi langsung mengambil tindakan, kamu dihukum membersihkan WC, tidak. Tapi kita stabilkan dulu, kita masukin dulu apa yang menjadi buah pikiran dia. Misalnya apabila tadi yang pertama kasus Yuda, dia telat secara 3 kali berturut-turut dalam yasinan, pasti dia memiliki alasan, ya kan? Jadi kita tanya dulu, oh iya benar sekali, itu adalah hal yang wajar. Apabila nanti di kemudian hari kita tidak akan melakukan kesalahan itu lagi. Jadi seolah-olah anak tersebut kita berikan waktu untuk berpikir bahwa dia pada saat emosi mungkin atau tidak memiliki suatu permasalahan secara pribadi, mungkin kita bantu dia dulu dengan menstabilkan identitas. Selanjutnya baru kita tanya ke validasi yang kedua, validasi masalah. Baru kita masuk lagi ke pertanyaan. Kira-kira dari perbuatan Yuda dan Dona tadi, ya kan, kira-kira kesalahan yang diperbuat itu sesuai dan tidak dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, dia akan ingat nanti, oh rupanya kesepakatan kelas itu adalah disiplin. Terus kesepakatan kelas adalah saling menghargai. Jadi kan dia mengetahui, oh rupanya saya ini sudah melanggar daripada keyakinan kelas. Yang ketiga, barulah kita ke
menanyakan keyakinan ya, menanyakan keyakinan bahwa keyakinan yang sudah dia langgar itu tidak akan boleh diulangi lagi, dan kemudian apakah solusi ada, pasti dia anak tersebut ada solusi di dalam dirinya untuk ke depan dia tidak akan mengulangi lagi kesalahan tersebut. Seperti kalau Yuda, dia akan mengatur pola tidur dan juga memasang alarm mungkin, atau berdiskusi dengan orang tuanya untuk bangun pagi. Dan untuk Dona mungkin nanti dia akan mengatakan dengan teman-temannya bahwa apabila meminjam barang itu jangan mengembalikan dalam keadaan sobek, secara baik-baik, tidak lagi membentak-bentak. Jadi itulah Bapak Ibu ya, sekelumit dari segitiga restitusi yang kita laksanakan, yang kita lakukan, dan kita memposisikan posisi kontrol kita sebagai manajer. Semoga nanti sosialisasi dari saya ini untuk Bapak dan Ibu guru bisa kita menerapkan keyakinan kelas kita masing-masing dengan mengajak anak-anak untuk menerapkan budaya positif ini di sekolah, baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah dan di luar sekolah. Mungkin dari sini ada dari Bapak dan Ibu guru ingin menanyakan sesuatu tentang segitiga restitusi, 5 posisi kontrol, 5 grup dasar manusia, dan teori-teori dari motivasi, hukuman, dan penghargaan. Jika ada, boleh mungkin kita bisa sharing sedikit tentang pembelajaran daripada modul 1. Oke, baik Bapak Ibu, pertanyaannya boleh satu pertanyaan untuk kita tutup tentang sosialisasi hari ini. Silakan kepada teman-teman rekan guru saya yang hebat-hebat. Ibu Rika tadi? Ibu Epit ya? Bagaimana cara penerapan di saat di lingkungan sekolah. Nah, yang saya ingin tanyakan kembali, contoh-contoh kesepakatan di dalam kelas atau di lingkungan kelas. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih lagi kepada Ibu yang memberikan tanggapan dan beberapa pertanyaan, yaitu tentang kesepakatan kelas ya, kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Jadi kita mulai dulu seperti yang saya sudah saya katakan dari awal, bahwa kita tidak boleh lagi menggunakan perkataan jangan dan tidak. Jadi bagaimana caranya kita untuk merangkai kata-kata tersebut menjadi kata-kata yang lebih positif. Contohnya kita akan membuat suatu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, itu kita mungkin anak-anak kan apalagi kelas 1 ya, Ibu Rika kelas 1 kan, itu pasti dia ingin makan di kelas ataupun ingin minum, main di kelas. Jadi kita tanya dulu dengan anak tersebut, kita berikan tulisan, kalau dia sudah bisa menulis atau kita bantu nanti dia untuk menulis. Misalnya anak-anak ibu pengennya kita ini memiliki kesepakatan kelas yang bagaimana, coba biar kita bisa pembelajaran kali ini bisa lebih hidup, lebih aman, lebih nyaman, lebih tentram. Begitu anak-anak ibu pengennya bagaimana. Jadi kalau seandainya anak tersebut, Bu, kami ingin bermain, Bu, kami ingin sambil main game, Bu, kami ingin sambil makan, Bu. Nah, tapi anak ibu kita tidak lupa di sini kita memiliki kesepakatan kelas yang akan kita buat hari ini. Kita berikan satu lembar kertas. Jadi selanjutnya anak tersebut kita pandu. Yang bermain tadi mungkin kita cukup satu kata saja ya, tidak usah banyak-banyak. Nanti kita tempelkan, kita rangkai. Dari kata bermain, dari kata makan, dari kata gegem. Tadi kita bikin kata-kata yang lebih positif. Misalnya yang pertama kita berikan angka kan 1, 2, dan 3 cukup. Tidak usah banyak-banyak keyakinan kelasnya tetapi anak tersebut dia menyetujui dan mau untuk ikut membuat keyakinan kelas bersama. 1 misalnya dari tidak boleh makan, yang kedua tidak boleh minum. Kita akan membuat kata-katanya lebih positif, yaitu
makan setelah belajar atau makan sebelum masuk kelas. Ya, dan selanjutnya mungkin yang ketiga, makan dan bermain pada saat istirahat. Nah, jadi begitu. Jadi anak tersebut tidak terpaku dengan kata-kata jangan dan tidak. Jadi kita perhalus kata-katanya supaya anak tersebut merasa nyaman dan aman apabila kita memberikan kesepakatan kelas, bukan bernada perintah dan juga bukan bernada hukuman. Jadi baik itu ya Kak. Terima kasih untuk kita bersama. Saya akan menyimpulkan hari ini tentang sosialisasi yang sudah saya bawakan pada Bapak dan rekan Ibu guru sekalian di sini. Alhamdulillah, semoga nanti budaya positif ini, yaitu penerapan keyakinan kelas, bisa menjadi suatu budaya positif yang terus konsisten kita laksanakan. Kita mulai dari kelas per kelas, kemudian kita bawa ke lingkungan sekolah, dan anak-anak tersebut bisa menerapkannya di lingkungan masyarakat. Inilah hasil dari pembahasan kita hari ini, sosialisasi kita hari ini, yaitu tentang budaya positif. Dan juga semoga kita, Bapak dan Ibu guru hebat yang ada di depan saya ini, bisa menjadi guru yang bisa memposisikan posisi kontrolnya menjadi posisi manajer dengan mengaplikasikan yaitu langkah segitiga restitusi dalam menindaklanjuti suatu permasalahan, baik itu sejawat ataupun dengan murid kita pada hari ini. Lebih dan kurang Bapak dan Ibu saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Mungkin dari perkataan saya ada yang tidak mengenakan ataupun agak-agak terbata-bata, saya mohon dimaklumi karena saya adalah semata-mata hanya ciptaan Allah yang banyak kekurangan. Saya akhiri, Bapak dan Ibu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih anak-anak Ibu kelas 4 yang hari ini sudah hadir di kelas ini, karena hari ini Ibu akan memberikan kalian kesepakatan antara kalian dengan Ibu. Jadi biasanya kita ini kan ada peraturan kelas, ya kan? Kalau peraturan kelas kalian tahu tidak? Kalau di kelas 4 ini tidak boleh ngapain aja peraturan kelasnya. Sudah diberitahu belum? Apa kira-kira yang tidak boleh? Makan dalam kelas. Ya, makan dalam kelas peraturannya. Tidak boleh beli minuman. Apa lagi? Ya, berantem. Apa lagi? Tidak boleh ngomong kotor. Apa lagi? Tidak boleh keluar lebih dari 3 kali. Ada lagi? Ya, itulah namanya peraturan kelas. Tapi yang namanya peraturan biasanya anak Ibu ini selalu melanggar. Ada sudah tidak nih yang di kelas ini yang sudah sering melanggar? Misal kata Ibu tadi kan tidak boleh keluar, ya kan? Tapi ada yang keluar, kadang kan ada yang masih makan di dalam kelas. Kira-kira merasa tidak nih pernah melanggar? Pernah ya, yang lebih baik kita pernah melanggar. Kira-kira kenapa sih pernah melanggar begitu? Tidak enak kan dengan peraturan? Iya, terkadang kalian mikirnya, Ibu peraturan itu hanya untuk dilanggar. Nah, di sini Ibu Erni hadir untuk memberikan solusi. Yaitu kita akan membuat kesepakatan. Yaitu membuat kesepakatan apa, Bu? Keyakinan kelas. Baik, karena Ibu yang di sini ada yang sudah tahu tidak apa itu keyakinan kelas? Belum tahu ya? Dona sudah tahu belum keyakinan kelas itu? Kemarin sudah syuting loh. Itu sudah tahu apa ya kemarin? Disiplin. Jadi keyakinan kelas itu anak Ibu yang kata-kata kalian tadi, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh keluar, jangan ribut, jangan berkelahi, ya kan? Itu semuanya nanti kita akan buat kata-kata positif. Mungkin nanti kalian akan Ibu sederhanakan bahasa-bahasanya ya. Jadi kalian nanti tidak akan tertekan apabila nanti ada
peraturan itu kita naikkan menjadi kalimat yang positif, sehingga kita harus menyepakati anak ibu dengan ibu Erni ada kesepakatan yaitu untuk mematuhi keyakinan kelas. Ibu sudah menyediakan daftar ini. Daftar ini adalah bahwa kalian itu menyetujui keyakinan kelas yang akan kita buat hari ini. Jadi apabila nanti kita buat kan ada berapa keyakinan kelas. Jadi itu tidak boleh dilanggar lagi. Jadi apabila seandainya nanti kalian melanggar, oh berarti saya tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Oke, baik. Sekarang ibu akan bagikan ini. Ibu pengen kalian menuliskan di sini tulis nama. Ya, nama aja. Kelasnya ibu sudah tahu ini kelas 4. Kalian di sini tulis nama kalian. Kalian pengennya kelas ini kayak gimana? Pengennya dalam hati kalian, pikiran kalian tuh pengennya kelas ini kayak gimana? Nah ya, tidak boleh tanya dengan teman-teman, harus ada di dalam hati. Ini nanti akan kita tempel di depan kelas. Untuk yang barisan ini ibu akan kasih warna pink. Warna merah apa ibu? Warna kuning. Warna merah tuh, merah. Udah cukup belum? Udah ya. Silakan ditulis. Untuk di sini warna hijau. Jangan request, nanti ibu pindah-pindah ya. Taruh di belakang. Taruh di belakang ya. Ada? Masih ada? Tulis nama dulu ya. Udah? Nama lengkap. Sudah? Yang ini warna merah. Aku request kalau aku warna merah. Kartu merah. Taruh di belakang ya. Hijau. Kartu pink. Sudah? Oke, silakan ibu ditulis apa yang kalian pengen di kelas ini. Nama dulu. Namanya dulu. Yang ini warna biru. Berdua ya. Taruh di belakangnya. Bu, ini bu. Udah cukup bu. Oh ya, baik, terima kasih. Silakan ibu kasih waktu 1 menit untuk menulis. Nama lengkapnya jangan masuk di dalam hati kalian pengennya apa ya. Jangan tiruan. Nggak apa-apa, disingkat. Ini akan ibu tulis keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Ini yang warna pink. Yang ini warna apa sampingnya tadi nak? Hijau. Nanti ditempel di situ ya. Sampingnya lagi warna merah. Sampingnya lagi warna biru. Nah yang ini nanti telah disetujui. Jadi nanti kita akan merangkai kata-kata kalian yang sudah kalian buat. Pengennya apa kalian di dalam kelas ini? Lebih dari satu. Apa? Kalau lebih dari satu, ini naik kasih lagi. Bu, lebih dari satu itu boleh. Ibu, yang ditulis bu. Jadi lebih dari satu bu. Nah ini nah, yang warna apa? Warna merah bu. Merah bu, kuning bu. Apa ini? Merah. Ada kuning nah. Kan sesuai dengan warnanya. Pengen berapa? Sekali lagi udah. Oke. Ibu, keyakinan bu. Hah? Pengen lagi? Satu lagi. Satu maksud ibu tuh satu keinginan, satu ini. Iya. Iya, terus balikin akhirnya ibu bisa baca nanti. Pengen lagi? Satu keinginan, satu kertas. Tulis bu. Dari semua lagi? Cukup satu? Keyakinan kelas. Tidak usah. Pak, kalian pengen ibu kan untuk ditempel di depan. Oke, kalau Arya sudah, Arya boleh kita tempel ke depan. Aku pengen. Tulis nama ya, jangan lupa ya. Kayaknya apa nih? Oke. Nanti kita bacain. Keinginan
Keinginan yang positif ya, jangan mengada-ngada. Nanti kalian pengennya main game, itu tidak boleh. Warna hijau, kita tempel penyaringan nih. Nah, keinginannya tuh dalam proses belajar ya, bukan nyebaran. Ayo dipahami pertanyaannya. Oke, terima kasih Karen. Kita tempel punya Karen. Oke, ada lagi? Bagus Karen. Boleh ditempel di depan, nah tempel Excel di bawah punya Karen. Kalita ditempel samping yang warna biru ya. Tempel. Silakan ditempel. Oke. Oke. Ada lagi anak ibu yang pink, ayo. Yang pink. Satu lagi boleh. Boleh sini. Baby. Cukup 2 ya. Kalau sini ya. Penuh nanti makan terus juga. Ya, sini. Warna apa? 2 ya, 2 ya. Ambil. Mana? Ada ya? Mana? Ya, silakan. Cukup ya. Warna apa? Silakan ditambah. Tempel ke bawah. Oke. Warna apa Rizky? Oke, Ibu. Nanti kita akan kelompokkan pasti yang sama ya. Tidak apa-apa. Silakan. Tidak apa-apa. Berarti kalian itu satu pemikiran. Silakan lanjut. Lanjut ya. Silakan. Jangan berlama-lama, kalau sudah langsung ditulis. Langsung ditulis ya, Nak. Kelompokkan sesuai warnanya. Silakan ditempel. Silakan ditempel. Warna Mas kan nempel. Oke. Lanjut, siapa lagi yang belum? Excel ya. Kalita ya. Milta ya. Pengennya apa? Pengen ini harus mendengarkan suara. Excel lagi ya. Gue beri waktu 50 detik lagi. 50 detik lagi. 30 detik lagi. Ya enggak, tanya apa? Masa tidak ada? Saya tidak kuat keyakinan kelas. Kali ini Ibu akan membaca satu-satu apa yang kalian inginkan. Dari Febiola, pengen kelas yang bersih. Kita catat dulu ya. Bersih. Sudah itu. Kelas ini Leozi, pengennya apa Leozi? Itu waktu belajar kelas diam. Oh, tertib ya. Ya, tertib dalam belajar. Sudah itu pengen kelas yang nyaman. Pengen kelas yang nyaman.
Kalau Arga dia pengen bisa belajar dan menulis ya, itu sudah kita masukkan ya. Aku mau kalau tidak makan di kelas, oke. Makan di apa itu? Makan. Tidak makan di kelas. Ini kita sederhanakan ya, Nak. Aku pengen kelas kalau belajar itu diam. Nah, sudah ya, sama dengan Leuzi tadi. Diam, jangan berantem, jangan berisik kata dia. Nah, kan sudah 3 itu, dia pengen kelas yang nyaman. Sudah itu Adinda pengen semua anak di kelas ini menuruti peraturan kelas. Oke, sudah kita katakan tadi di sini tertib tadi ya. Terus Adinda saya mau tiketnya bekerja sama, bagus. Bekerja sama dalam hal apapun, bagus itu ya. Lanjut kita ke warna hijau. Ayah, aku ingin bersih. Sudah tadi ya. Pengen AC. Ini sulit kalau pengen AC. Ini fasilitas. Semoga kita nanti menjadi sekolah yang maju ya. Nandes mau di kelas yang gak orang berantem. Betul, yang tertib tadi sudah kita masukkan. Terus mau di kelas bersih, sudah juga. Banyak ya anak-anak yang pengen itu. Ini bantu ibu, Zapran, bantu ibu guru maksudnya ya. Itulah yang tadi yang bekerja sama. Selanjutnya, Rizky ada dia. Aku ingin kelas belajar dengan giat. Ya, tadi sudah dikatakan di situ ada tertib dan bekerja sama. Aku ingin kelas bersih. Ya, aku ingin kelas yang rapi. Sudah masuk ke dalam kelas yang bersih. Aku ingin bisa belajar dengan nyaman. Ya, Sultan Hayudana sudah dituliskan ya tertib tadi ya. Rengga belajar dengan membantu guru. Ya, sudah tadi dengan bekerja sama. Banyak pemikiran kalian ini nak. Selanjutnya, pengen kelas ini bersih, kelas ini rapi, pengen bersih, pengen rapi, pengen kita sama teman gak berantem. Tertib tadi, ceria cerita nih. Pengen kelas bersih dan ceria sama teman. Ya, betul, bersih sudah, tertib sudah, ceria. Ceria apa cerita nih? Ceria maksudnya tuh senang ya, gembira ya. Ya, bagus itu ya. Selanjutnya, Sultan, aku ingin kelas yang rapi sudah. Aku ingin bisa belajar dengan nyaman sudah. Belajar. Oh ini, maaf ya. Saya ingin kelas ini tidak ada yang makan di kelas. Ya sudah, ini Salsabila. Terima kasih. Saya ingin kelas ini tidak ada yang berkelahi. Tertib tadi. Nah, balik lagi itu keinginan kalian kan? Ada yang sepemikiran ya kan? Disiplin dan rajin. Oh, disiplin. Rajin. Oh, rajin tadi masuk ke bekerja sama ya. Rajin tadi masuk ke bekerja sama. Aku ingin kelas bersih. Nomor 1 sekali bersih itu. Aku ingin kelas tertib. Bagus. Ridho Indra, Daris, disiplin dan rajin. Excel, aku ingin semua orang di kelas baik hati. Nah, baik hati. Kenapa ini kan Pak? Nah, baik hati ya. Baik hati nggak mesti saling menolong. Lanjut, kita yang warna biru. Kalita Syakira, kelas bersih dan nyaman. Belajar dengan sebenarnya dan bertanggung jawab. Selanjutnya, aku suka main. Milka pengennya apa Milka? Gimana? Kelas yang bersih. Oke, baik. Nah, inilah hasil dari pemikiran kalian. Pengennya kelas ini, kalian 23 ini, yang dua belum lihat tadi ya, 21 ini, pengennya ini, sudah berangkat. Sekarang kita akan sederhanakan keyakinan kelas kita ini ya, dengan keyakinan kelas yang baru. Keyakinan kelas yang baru. Ini kan Mas Ibu kan dia belum ada, karena apa pengennya apa? Bersih, tertib dalam belajar, nyaman, tidak makan di kelas. Yang tidak makan di kelas kita masukkan di tertib ya. Ya, kita masukkan di tertib karena tertib itu sudah pasti tidak akan makan di kelas, tidak ribut ya. Yang pertama bersih.
Abdani. Ceria dan Maitati. Belajar sungguh-sungguh. Dan yang terakhir bertanggung. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini itu sudah melengkapi dengan tertib tadi ya nak. Jadi kalau kita bertanggung jawab entah tiket, entah kita berkelahi dalam kelas itu semuanya kita yakini kita buat kesepakatan tadi. Apabila berarti kita melanggar, berarti kita melanggar keyakinan ke kelas. Padahal kalian sudah maju satu-satu loh tadi ya kan. Kalian sudah maju satu-satu, kalian sudah menuangkan isi hati, sudah ibu rangkum di sini, sudah kita sepakati untuk keyakinan kelas kita bersama. Apabila kalian tuh ada yang melanggar, berarti sudah melanggar keenam keyakinan kelas ini. Bagaimana anak-anak ibu? Kira-kira kalian dengan keyakinan kelas ini bagaimana pemikiran kalian? Berarti kalian merasa sama tidak kira-kira dengan teman kalian? Ada yang sama tadi kan? Pengen bersih ya kan? Pengen kelas yang rapi, pengen kelas yang tidak ada yang berantem ya kan? Nah, artinya itu apa? Kalian tuh ada keinginan. Makanya ibu tuangkan ke keyakinan ke kesepakatan kelas kita atau keyakinan kelas kita ada nah, sudah. Ibu ya, kalian sudah menandatangani keyakinan kelas. Tolong dibacakan keyakinan kelasnya ini dari 1 sampai 6. 1, 2, 3. Keyakinan kelas yang baru. 1. Cinta lingkungan. 2. Nyaman dan aman. 3. Bekerja sama. 4. Ceria dan baik hati. 5. Disiplin. 6. Bertanggung jawab. Oke, baik. Apakah anak-anak ibu sudah meyakini keyakinan kelas kita? Sudah. Berarti apabila nanti kalian melanggar, berarti kalian sudah melanggar kesepakatan bersama. Ini tanda tangan kalian. Kalian sudah menyepakati bersama. Apabila masih ada yang berkelahi, berarti tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Ayo, berarti kita bangun kelas ini agar nanti semakin baik dan bagus dalam ke depan. Bukan untuk ibu saja, tapi untuk kalian sendiri. Untuk lingkungan kelas kita. Akhir kata, terima kasih anak ibu. Ya, lebih dan kurang hari ini kita sudah membuat keyakinan kelas. Apabila ada yang kurang-kurang, mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.